Tadi kan so desu ka mendapat informasi baru. Oh gitu. Nah, sedangkan di sini so desu ne itu menyatakan bahwa kita itu Minasan, konnichiwa, Magi Sensei desu. Hari ini kita full belajar kosakata lagi ya, minasan. Kosakata bahasa Jepang, level N5 dari bab 1 sampai bab 5, buku Mina no Nihongo 1 ya, minasan. Untuk yang belum punya bukunya seperti ini ya, minasan. Covernya seperti ini. Oke, nah pada hari ini saya nggak akan bahas satu persatu ya, minasan. Saya hanya akan bahas yang memang perlu dibahas saja. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya, minasan. Yang pertama kita bahas saja langsung kosakata bab satunya dulu ya, minasan. Oke, silakan kalian catat list kosakatanya atau kalian bisa screenshot dulu ya, minasan. Nah, yang saya tandai bintang merah itu yang akan saya bahas. Oke, silakan di screenshot dulu. Oke, kalau sudah langsung aja. Yang pertama, anata. Anata itu kan artinya kamu atau Anda. Nah, di sini saya merahin kenapa? Karena dalam bahasa Jepang, dalam kehidupan sehari-hari orang Jepang, kata anata ini itu jarang sekali muncul, minasan. Kenapa? Karena orang Jepang itu lebih suka menyebut namanya langsung, kayak gitu ya, minasan. Jadi kalau kalian di Jepang nanti, tolong ingat baik-baik setiap bertemu dengan orang, diingat namanya ya, minasan. Seperti itu. Selain itu, anata juga ada kesan makna yang berbeda nanti, minasan. Biasanya digunakan oleh sepasang suami istri. Panggilan sayang nanti ya, minasan. Jadi ada dua makna nanti. Selain Anda atau kamu, bisa juga artinya sayang. Seperti itu ya, minasan. Itu aja yang ingin saya tambahin untuk anata. Kemudian sang. Nah, di sini ada kata sang. Itu biasanya digunakan ketika kita menyebutkan nama orang lain. Jadi wajib ya, minasan, ketika kita nyebutin nama orang lain, kita nambahin kata sang di belakangnya. Contohnya Yamada-sang, Karina-sang, dan sebagainya. Sang di sini bisa diartikan saudara, ibu, bapak, dan sebagainya. Kemudian yang di bawahnya lagi itu ada chang. Chang itu juga sama dengan sang, dia dipakai ketika menyebutkan nama orang lain juga. Cuman ini biasanya digunakan kepada anak-anak. Mau anak perempuan, anak cowok, itu bisa aja pakai chang. Selain anak-anak, kaum remaja juga bisa, minasan ya. Cuman catatan, pada kaum remaja biasanya digunakan kepada wanita saja ya, minasan. Kalau cowok itu nanti pakainya kung. Seperti itu. Nah, kalau masih anak kecil boleh. Cowok-cewek pakai chang, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Kemudian ada jing. Nah, jing ini untuk menyatakan keluarga negaraan kita ya. Orang mana sih? Kayak gitu. Jadi, kalau kalian mau bilang orang Jepang, orang Amerika, kalian tinggal tambahin nama negara plus jing. Contohnya orang Jepang, Nihon Jin. Udah, orang Jepang artinya. Seperti itu ya, minasan. Oke, kemudian ada sensei. Nah, yang kita tahu sensei itu kan artinya guru ya, minasan, pak guru, dan sebagainya. Nah, kenapa saya merahin? Sensei itu tidak digunakan untuk menyatakan pekerjaan sendiri, hanya untuk pekerjaan orang lain. Oke? Kemudian, sensei ini digunakan selain menyatakan guru, itu juga bisa digunakan untuk sapaan. Kayak manggil Pak Guru. Pak Guru, nah itu pakainya sensei nanti, minasan. Dokter juga bisa dipanggil sensei nanti, minasan. Profesor, pengacara, dan sebagainya. Jadi sensei ini maknanya luas, minasan, nggak hanya untuk guru saja. Seperti itu ya. Intinya makna yang sesungguhnya adalah sensei itu orang yang lebih dulu tahu, lebih dulu hidup lahir. Seperti itu ya, minasan. Kemudian ada kyoshi. Nah, kyoshi di sini itu juga guru dan dosen. Kapan digunakan? Jadi digunakannya ketika menyebutkan profesi sendiri ya, minasan. Jadi kalau saya sendiri adalah seorang guru, saya akan bilangnya adalah watashi wa kyoshi desu. Itu yang benar ya, minasan. Kyoshi itu menyatakan pekerjaan sendiri, profesi sebagai guru. Seperti itu. Oke, tolong diingat baik-baik ya, minasan. Kemudian ada shaing. Nah, di sini kan ada kai shaing dan shaing. Sama-sama menyatakan karyawan perusahaan. Bedanya apa? Kalau shaing itu harus digunakan bersama tempat bekerjanya. Perusahaannya apa? Jadi nama perusahaan, partikel no plus shaing. Contohnya, IMC no shaing desu. Karyawan perusahaan IMC.
Nah, kayak gitu cara pakainya nanti ya. Lebih detailnya gimana? Langsung aja kalian cek di materi pembahasan grammarnya. Udah saya buatin dari bab 1 sampai bab 25 untuk N5-nya ya, minasang. Seperti itu. Lanjut ya, minasang, ke list berikutnya. Masih buku 1 ya, minasang. Nah, di sini ada yang pertama itu dare atau donata. Itu saya merahin kenapa? Saya ingin menjelaskan kalau donata itu lebih sopan saja daripada dare. Sama-sama artinya siapa. Kemudian ada sai, menyatakan tahun. Nah, di sini ada yang spesial nanti minasang ya. Jadi hafalin dari 1 sampai 10, lalu 20 tahun itu juga spesial. Maksudnya gimana? Langsung aja kalian cek ya di pembahasan grammarnya ya, minasang. Kemudian untuk nanya umur berapa, itu ada 2 cara. Yang pertama ada nansai, ada juga oikutsu. Bedanya apa? Oikutsu lebih formal daripada nansai. Seperti itu ya. Kemudian ada shitsure desu ga, ini sama dengan sumimasen ga. Cuman shitsure desu ga ini lebih sopan minasang. Kapan dia akan digunakan? Ketika kita meminta informasi yang berkaitan dengan privasi. Contohnya ketika kita nanyain nama, usia, pekerjaan, itu harus kita bilang shitsure desu ga. Seperti itu dulu, baru kita nanya. Contohnya, shitsure desu ga onamai wa. Nah, kayak gitu ya. Maaf, kalau boleh tahu namanya siapa? Kalau diterjemahin ke Indonesia kurang lebih seperti itu minasang ya. Kemudian di bawahnya ada onamai wa. Oh, di sini itu lebih sopan aja ya minasang. Sebenarnya namai aja itu udah cukup untuk menyatakan nama. Cuman karena kita bertanya biar lebih sopan, kita tambahin o. Nah, ini bahasa percakapan minasang. Sebenarnya lengkapnya adalah seperti ini. Onamai wa dare desu ka? Nah, lengkapnya seperti itu. Cuman prakteknya dari deskanya biasanya hilang. Jadi langsung seperti ini. Onamai wa, namanya siapa? Langsung kayak gitu ya, minasang. Ingat minasang, biar lebih sopan tambahin shitsure desu ga dulu. Seperti itu. Oke, lanjut ya minasang ke list yang terakhir, bab 1 ya minasang. Nah, list yang terakhir ini ada nama-nama negara minasang. Silahkan kalian pause videonya, kalian catat atau kalian screenshot minasang. Oke, nah di sini ada 2 list ya untuk nama-nama negara. Jadi nggak cukup 1 slide aja ya minasang. Silahkan dicatat dulu. Kalau sudah, lanjut ke list yang berikutnya. Masih nama negara yang terakhir ya minasang. Oke, silakan minasang dicatat dulu. Kalau mau screenshot juga boleh, silakan. Oke, kalau sudah, langsung aja kita lanjut ke kosakata bab 2-nya ya minasang. Oke, langsung aja ya minasang, kita masuk ke pembahasannya. Silahkan kalian pause dulu videonya, yang mau catat boleh, yang mau screenshot juga boleh. Kalau sudah, langsung kita bahas satu-satu yang saya tandai merah. Kore, sore, are, itu merupakan kata tunjuk benda. Ini, itu, itu. Nah, bedanya kore, sore, are itu apa? Kore menyatakan ini, berarti bendanya di dekat si pembicara, di dekat saya. Sedangkan kalau saya bilang sore, itu bendanya ada di dekat kalian, di dekat lawan bicara. Itu, kayak gitu. Nah, kalau are itu kan artinya sama dengan sore, menyatakan artian itu. Bedanya, are bendanya jauh dari kita berdua. Kayak gitu konsepnya ya, minasang. Kore bendanya di saya, sore bendanya di kalian, are bendanya jauh dari kita berdua. Kayak gitu minasang. Oke? Kemudian untuk menanyakan yang mana benda milik kamu di antara 10 benda ini, itu pakainya dore. Yang mana? Which one? Kayak gitu ya minasang. Yang mana komputermu di antara 8 komputer ini? Nah, pakainya dore. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada kono, sono, ano, dono. Itu bedanya apa? Sebenarnya sama persis cara pakainya. Kore sama dengan kono, sore, sono, are, ano, dore juga dono. Bedanya apa? Kalau kono, sono, ano itu digunakan bersama teman minasang. Harus ada bendanya. Kono, hong. Sono, hong. Kalau kore, sore, are itu nggak bisa ditemenin dia minasang. Kore wa, sore wa, are wa. Langsung ditambah partikel atau dengan des. Kore des, sore des. Sedangkan kono, sono, ano itu harus ada temennya. Kono hong des, kono hong wa. Kayak gitu ya minasang. Jadi simpelnya kalau kore, sore, are itu cuma bilang ini itu. Gitu aja. Sedangkan kono, sono, ano itu harus ada temen. Buku ini, buku itu. Simpelnya seperti itu ya minasang, semoga bisa dipahami ya. Kemudian yang terakhir itu ada techo.
buku agenda itu maksudnya gimana? Jadi buku-buku di mana di dalamnya itu ada list-list kegiatan di tanggal ini mau ngapain, kayak schedule gitu ya minasang. Itu yang dimaksud dengan techo nanti ya, ada tanggal, ada ngapain. Di tanggal ini kegiatannya apa. Seperti itu. Oke, kalau sudah langsung ke list berikutnya. Nah, di list berikutnya nggak ada yang spesial ya, minasang. Tinggal kalian catat dan dihafalin saja. Ini kata benda sih kebanyakan ya. Oke, kalau sudah selesai mencatat, langsung aja kita lanjut ke list berikutnya. Nah, di sini ada beberapa yang saya merahin. Yang pertama ada omiyage. Omiyage itu adalah oleh-oleh minasang. Nah, di depannya ada awalan O, prefix O. Ini bisa isi, bisa juga enggak. Kalau kalian mau lebih sopan, tinggal kalian tambahin O. Omiyage. Tapi kalau kalian mau ngomongnya casual, langsung bisa. Miyage. Itu bisa, minasang. Kemudian ada go yang menyatakan bahasa. Nama negara plus go itu menyatakan bahasa. Nihong, Jepang. Nihongo, bahasa Jepang. Seperti itu. Kemudian ada so. So itu ada dua konteks, bisa menyatakan benar, ya betul, kayak gitu. Atau juga menyatakan seperti itu atau begitu. Oke. Kemudian di sini ada ekspresi ya minasang. Ano. Nah itu biasanya kalau di kita, ketika nanyanya itu agak sungkan. Kalau di kita sih, maaf, kalau boleh tahu. Nah ada ekspresi, nah itu kan agak, apa namanya, kalau di kita agak ragu-ragu dikit, kurang percaya diri atau sedikit sungkan. Nah, cara pakai ano juga sama. Ano, kore wa nan desu ka? Ini apa ya? Nah, gitu ya, minasang. Seperti itu sih kurang lebih cara pakai ano ya. Semoga bisa dimengerti nanti minasang. Kemudian ada ekspresi berikutnya ada Nah, pengucapannya seperti itu ya, minasang. Nah, kayak gitu. Jadi, kecilnya itu kayak apa ya dibilang ya? Medok juga enggak sih. Ya, intinya seperti itu ya, minasang. Nah itu untuk menyatakan ekspresi kaget. Hontou desu ka? Beneran? Kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada so desu ka? Nah, so desu ka ini digunakan ketika kita menerima informasi baru. Oh gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita mendapat informasi baru, lalu kita bilangnya so desu ka? Oh gitu. Nah, ini ada temennya lagi satu nanti minasang. So desu ne. Nah, itu gimana cara pakainya? Nanti ya kita bahas di slide-slide berikutnya. Sekarang kita lanjut ke bab yang ketiga ya, minasang. Oke, langsung aja ya minasang ke list yang pertama. Nah, di sini ada beberapa yang saya merahin, full yang di kiri saya merahin ya, minasang. Koko, soko, asoko, kochira, sochira, achira. Nah, ini cara pakainya gimana? Koko, soko, asoko itu kata tunjuk tempat. Di sini, di situ, di sana. Kalau tadi kan kata tunjuk benda, ini, itu, sama itu jauh. Kalau ini, koko di sini, di dekatnya saya, di sekitar saya maksudnya ya. Kalau soko, di sekitar kalian, kayak gitu. Sedangkan asoko, jauh dari kita berdua, jauh banget. Itu konteks yang pertama ya, minasang. Jadi, koko, soko, asoko itu ada dua konteks pemakaian minasang. Nah, yang kedua, apabila kita berada di tempat yang sama, di sebelahan lah intinya, kalau koko itu di tempat sekitar kita. Kalau soko agak jauh dikit dari kita berdua, kalau asoko jauh banget dari kita berdua. Kayak gitu ya. Nah, kalau kochira, sochira, achira itu gimana? Itu lebih sopan saja, minasang. Oke, kalau kochira ya bentuk sopan dari koko dan seterusnya. Cuman kochira, sochira, achira itu juga bisa untuk menunjukkan arah. Sebelah sini, sebelah situ, sebelah sana. Bisa juga, karena dia lebih sopan ya, minasang. Lalu doko dan dochira ini digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana? Bedanya apa doko dan dochira? Tentu saja dochira lebih sopan. Seperti itu minasang. Oke, kalau sudah kita lanjut ke list berikutnya ya minasang. Oke, di list yang kedua cuma ada 4 yang saya merahin. Yang pertama ada toire yang menyatakan arti toilet. Nah, di sini untuk menyatakan toilet selain toire itu ada ote arai. Bedanya apa? Ini cuma lebih sopan aja. Ote arai. T itu tangan, arai itu mencuci tangan. Ote arai tempat mencuci tangan. Lebih sopan aja sih. Mau pakai yang mana? Bebas minasang. Sama-sama ngerti. Oke? Lanjut yang kedua itu ada jido hangbaiki. Jido hangbaiki. Jido itu otomatis, hangbai itu transaksi jual beli. Ki itu mesin.
Jadi jidohang baiki ya mesin penjual otomatis, vending machine. Kayak gitu ya minasang. Kemudian ada okuni. Nah, di sini kenapa saya merahin? Lagi minasang, di depannya ada prefix o, awalan o. Nah, o di sini itu sama dengan yang tadi, cuman merubah katanya biar lebih sopan. Nah, biasanya awalan o ini akan digunakan ketika bertanya. Okuni wa dochira desu ka? Negaramu di mana? Nah, kalau kita menyebut negara kita sendiri, biasanya langsung kuni wa Indonesia desu. Negaraku adalah Indonesia. Kayak gitu ya, minasang. Kemudian yang terakhir ada uriba. Uriba di sini tempat penjualan atau stand penjualan kayak gitu. Contohnya kita ke Dep Store ya, minasang. Nah, di sudut ini itu ada stand tas, kemudian di sana ada stand baju. Nah, itu namanya uriba nanti ya, minasang. Nah, sekarang kita langsung aja lanjut ke kosakata bab 4. Nah, dari sini udah lumayan banyak nanti kalian ngafalinya ya, minasang. Langsung ke list yang pertama, yaitu kita udah belajar kosakata kata kerja di sini. Ada bangun, tidur, bekerja, dan sebagainya. Cuman di sini yang saya merahin ada satu. Untuk menyatakan menit minasang. Kalau menyatakan jam kan pakai ji, gampang. Terus kalian tinggal hafalin yang spesial. 4, 7, 9. Yoji, shichiji, kuji. Yoji jam 4, shichiji jam 7, kuji jam 9. Nah, kalau yang menit ini lebih banyak yang harus kita ingat. Perlu usaha banget ya untuk menghafalnya, minasang. Kenapa? Karena menit ada dua, ada fung, ada pung. Kapan harus pakai fung, kapan harus pung. Kemudian angkanya juga ada yang spesial, seperti 1 menit ipung, 6 menit ropung, dan sebagainya. Silahkan kalian langsung masuk ke materi bab 4 ya, minasang, pembahasan jam. Oke? Kalau sudah, langsung aja kita lanjut ke list berikutnya. Di sini ada 5 yang saya tandai. Yang pertama ada hang. Hang di sini artinya setengah. Kenapa saya merahin? Karena hang hanya digunakan untuk menyatakan waktu. Oke, minasang. Ichi ji hang. Jam 1 lebih setengah jam. Jadi hang sama dengan 30 menit. Hang toshi. 6 bulan, setengah tahun. Jadi hang itu hanya digunakan untuk menyatakan waktu, minasang. Terus untuk menyatakan kuantitas, jumlah itu nanti bisa pakai hangbung, separuh. Kayak gitu ya, minasang. Kemudian di sini untuk menanyakan jam itu pakai nanji. Dan untuk menanyakan menit, ini saya merahin, minasang. Dia nggak pakai fung, tapi pakainya pung. Tolong diingat ya. Kemudian gozeng, gogo itu menyatakan AM, PM. Letaknya di awal jamnya. Gogo ichiji, gozeng ichiji. Nah, di sini saya merahin karena gogo gozeng itu pemakaiannya nggak hanya digunakan bersama jam, bisa juga sendirian mereka. Contohnya ashita no gogo, besok siang atau sore. Ashita no gogo, umie ikimasu. Besok sore mau ke pantai. Bisa seperti itu pemakaiannya nanti ya. Tolong diingat baik-baik, minasang. Kemudian di sini ada bang dan yoru. Jadi malam itu ada dua, ada bang, ada yoru. Bedanya apa? Nah, di sini saya baca dari beberapa sumber yang mengatakan yoru itu pemakaiannya lebih sopan daripada bang. Selain itu, yoru juga ada makna lebih gelap atau lebih malam daripada bang. Nah, makanya ketika orang Jepang, kalau dia kemalaman, pasti pakainya yoru. Yoru osoku made, bla bla bla. Bukan bang osoku made, pasti pakainya yoru. Karena yoru itu udah tengah malam lah konteksnya ya, minasang seperti itu. Jadi malam banget kalau pakai yoru. Seperti itu sih, minasang. Jadi saya baca dari beberapa sumber ya, minasang. Seperti itu ya, minasang. Nah, kalau kalian mau nambahin, langsung aja tulis di kolom komentar ya, minasang. Sangat diharapkan ya bantuan dari kalian, kita saling sharing di sini ya, minasang. Yoroshiku onegaishimasu. Nah, sekarang kita lanjut ya, minasang, ke list berikutnya. Oke, di list berikutnya ini nggak ada yang spesial, minasang. Tinggal kalian catat, kalian screenshot, dan kalian hafalin ya, minasang. Nah, untuk nama-nama hari itu udah saya kasih di materi pembahasan grammarnya. Untuk list jam, list menit, itu juga udah saya kasih di pembahasan materi grammarnya. Silakan kalian langsung cek ya, minasang. Oke, kalau sudah langsung aja kita lanjut ke kosakata bab 5 ya, minasang. Langsung aja kita ke list yang pertama. Nah, di sini nggak ada yang spesial, langsung aja kalian pause videonya, kalian catat dulu. Nah, di sini itu kita akan belajar menyatakan pergi, pulang, datang sih, minasang. Jadi, karena kita menyatakan pergi, pulang, datang, itu kosakatanya pasti mengarah ke orang, transport, tempat, dan sebagainya, minasang. Oke, silakan dicatat dulu. Kalau sudah, langsung aja kita lanjut ke list berikutnya. Nah, di sini ada yang saya merahin.
sengshu, kongshu, raishu. Nah, di sini saya merahin seng, kong, dan rai. Jadi seng itu ketika ditambah dengan minggu, bulan, dia menyatakan yang lalu. Kalau kong berarti yang ini, minggu ini, bulan ini. Sedangkan rai itu menyatakan masa depan. Raishu, minggu depan. Kalau ditambah bulan, rai getsu, ya bulan depan. Seperti itu, tolong diingat baik-baik ya. Seng itu yang lalu, kong itu yang ini, masa kini, sedangkan rai itu masa depan. Seperti itu. Nah, di sini kenapa saya merahin? Karena ada yang spesial minasang. Untuk menyatakan tahun itu nggak terikat dengan seng, kong, rai tadi. Untuk menyatakan tahun lalu, dia nggak pakai seng, tapi pakainya spesial, kyonen. Kemudian untuk menyatakan tahun ini itu juga spesial minasang. Dia nggak pakai kongneng, itu nggak bisa. Dia pakainya kotoshi. Spesial ya minasang. Lalu yang untuk tahun depan itu baru sama. Dia tetap pakai rai. Rainen. Seperti itu minasang. Tolong diingat baik-baik ya minasang. Untuk tahun dia beda sendiri. Punya cara sendiri dia ya. Seperti itu. Kemudian untuk menyatakan nama-nama bulan dan menyatakan tahun ya minasang, itu udah saya bahas di materi pembahasan grammar bab 5 ya minasang. Jadi untuk menyatakan nama-nama bulan, kalian tinggal tambahin angka plus gatsu. Wajib pakai gatsu ya untuk menyatakan nama bulan. Nggak boleh pakai getsu. Oke minasang, khusus menyatakan nama bulan itu pakainya gatsu. Ichi gatsu, ni gatsu, dan seterusnya. Oke, kemudian di sini ada tanggal ya minasang, nichi atau ka. Nah ini spesial banget, silahkan kalian langsung cek di pembahasan grammarnya. Semua udah saya kasih di sana ya minasang. Jadi untuk menyatakan tanggal itu ada yang pakai nichi, ada yang pakai ka. Nah di sini ketika menanyakan tanggal itu pakainya nan nichi. Tanggal berapa? Nggak pakai ka ya minasang, tapi pakainya nichi. Nan nichi desu ka? Tanggal berapa? Seperti itu. Kemudian, nah di sini ada so desu ne. Tadi kan so desu ka mendapat informasi baru. Oh gitu. Nah, sedangkan di sini so desu ne itu menyatakan bahwa kita itu setuju atau kita udah tahu informasi itu sebelumnya. Kayak gitu minasang. Kono sushi wa oishii desu ne. So desu ne. Nah, kayak gitu. Sushi ini enak ya? Iya ya, enak. Seperti itu ya cara pakainya minasang. Jadi so desu ne itu cara pakainya ada dua konteks minasang. Yang pertama menyatakan kita sependapat, yang kedua itu menyatakan kalau kita itu udah tahu informasinya sebelumnya. Kayak gitu ya minasang. So desu ne. Kayak gitu. Semoga bisa dimengerti ya bedanya so desu ka sama so desu ne. Kemudian di sini ada tsugino, tsugino hi, tsugino hito. Nah, berarti menyatakan next ya minasang selanjutnya. Tsugino hito orang yang selanjutnya. Tsugi no hi, hari berikutnya, hari selanjutnya. Dan seterusnya ya minasang. Kemudian yang terakhir ada futsu. U-nya panjang ya minasang. Futsu itu artinya pada umumnya, biasanya, dan sebagainya. Wakarimasu ka minasang? Semoga bisa dimengerti ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk kosakata dari bab 1 sampai bab 5 minasang. Kalau kalian ada pertanyaan, mungkin ada yang kelewatan, mungkin nggak saya bahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Kita sharing bersama-sama ya minasang di channel ini. Oke, jadi itu saja untuk hari ini ya minasang. Mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imasyo.